Inter Milan hat-trick juara Piala Super Italia. Qatar ke babak 16 besar Piala Asia dengan sempurna. Mesir lolos dramatis ke 16 besar Piala Afrika. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Qatar versus Cina di matchday 3 grup A Piala Asia 2023 di Khalifa International Stadium. Qatar kemudian mencoba menekan pertahanan lawan, tapi mereka kesulitan membongkar pertahanan Cina. Hasilnya mereka akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-66. Hasan Al-Haidos menjebol gawang Cina dari tembakan first time dari luar kotak penalti. Hasil ini membuat Qatar selalu menang di 3 laga yang mereka lalui. Di sisi lain, Cina mengemas 2 angka saja dan turun ke peringkat ketiga. Tajikistan versus Lebanon di matchday ketiga grup A Piala Asia 2023 di Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan. Tajikistan tertinggal dulu akibat gol Basel Jaradi pada menit ke-47. Tajikistan akhirnya berhasil menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas Parvizon Umarbayev pada menit ke-80. Memasuki masa injury time, Tajikistan bisa bikin gol usai sundulan Nuridin Khamurkulov pada menit ke-93 membalikkan keadaan. Dengan hasil ini, Tajikistan lolos langsung ke babak 16 besar mendampingi Qatar. Mereka finish runner up dengan 4 poin. Ekuatorial Guinea menjalani laga ketiga di grup A Piala Afrika dengan bertemu Pantai Gading di Stadion Felix Houphouët-Boigny. Ekuatorial Guinea memimpin pada menit ke-42 lewat Emiliano Ensu. Tak puas unggul 1 gol pada menit ke-73, Ekuatorial Guinea kembali bisa menggandakan skor menjadi 2-0 lewat gol Pablo Ganet. Hanya selang 2 menit, Emiliano Ensu kemudian bisa kembali mencetak gol keduanya pada laga ini di menit ke-75. Memasuki akhir laga, Ekuatorial Guinea kembali menambah keunggulan pada menit ke-88 melalui gol Yannick Bouillassam. Dengan kemenangan ini, memastikan Ekuatorial maju ke 16 besar dengan 7 poin, seraya keluar menjadi juara grup A. Guinea Bissau menghadapi Nigeria dalam laga grup A Piala Afrika yang digelar di Stade Alassane Ouattara. Gol Nigeria atas Guinea Bissau diciptakan oleh bunuh diri Opta Sangante pada menit ke-36. Tidak ada gol tambahan hingga pertandingan berakhir. Nigeria berhasil membungkam Guinea Bissau dengan skor 1-0. Berkat hasil ini, Nigeria juga mengemas 7 poin dari 3 laga, sementara Guinea Bissau menjadi juru kunci dengan 0 poin. Mesir versus Tanjung Verde dalam laga kedua grup B Piala Afrika yang digelar di Felix Houphouët-Boigny Stadium. Masa injury time babak pertama, gawang Mesir kebobolan akibat gol yang dicetak Gelson Tavares. Kembali dari kamar ganti, Trezeguet membawa Brasil Mesir menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-50. Memasuki masa injury time, drama tercipta. Mustafa Mohamed bisa mencetak gol dan membuat Mesir unggul 2-1 di menit ke-93. Skor ini hanya bertahan 5 menit setelah Brian Teixeira sukses membobol gawang Ghana pada menit ke-99. Skor pun menjadi 2-2. Berkat hasil ini, Mesir dan Tanjung Verde lolos ke 16 besar usai menduduki peringkat 1 dan 2 di klasemen grup B. Mozambik versus Ghana dalam laga kedua grup B Piala Afrika yang digelar di Felix Houphouët-Boigny Stadium. Pada menit ke-15, Ghana dihadiahi penalti dan Jordan Ayew berhasil jadi eksekutornya. Kembali dari kamar ganti, Ghana lagi mendapatkan penalti di menit ke-70. Jordan Ayew kembali sukses menjalankan tugasnya. Di masa injury time babak kedua, giliran Mozambik dapat hadiah penalti. Kenny Katamo yang jadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Skor ini hanya bertahan 3 menit setelah Reinildo berhasil menyamakan kedudukan lewat golnya pada menit ke-90. Berkat hasil ini, Ghana di posisi ketiga grup B dengan 2 poin, hanya unggul selisih gol dengan Mozambik di posisi keempat. Napoli bersua Inter Milan pada partai final Piala Super Italia yang diselenggarakan di Arab Saudi. Inter unggul jumlah pemain sejak menit ke-60 setelah Giovanni Simeone diganjar kartu kuning kedua. Namun, Inter harus menunggu hingga awal masa injury time babak kedua untuk memastikan kemenangan lewat gol Lautaro Martinez. Berkat hasil ini, Inter pun meraih gelar Piala Super Italia ke-8 mereka sepanjang sejarah, sekaligus hat-trick alias gelar ketiga secara beruntun. Atletico tandang ke markas Granada di Estadio Nuevo Los Carmenes. Pada lanjutan Liga Spanyol, kedua tim sama-sama memimpin peluang di babak pertama. Atletico benar-benar memecah kebuntuan pada menit ke-54. Umpan lambung Antoine Griezmann ditanduk Morata ke dalam gawang.
Tak ada gol lain di sisa waktu, Atletico pun naik ke posisi 4 klasemen Liga Spanyol dengan 41 poin dari 20 pertandingan. Lautaro Martinez muncul menjadi pahlawan Inter setelah tak mencetak gol di laga semifinal versus Lazio. Kini ia mencetak gol kemenangan Inter di partai final. Setelah beberapa peluang yang ia dapat gagal dimaksimalkan menjadi gol, Martinez sukses membobol gawang Pierluigi Collini di akhir laga. Dalam laga ini, Martinez konsisten meneror Napoli dengan 5 kali melepas tembakan, sekali mengirim operan kunci, dan 9 kali menyentuh bola di kotak penalti lawan. Inter Milan meraih gelar Piala Super Italia 3 kali beruntun. Total, Nerazzurri telah mengoleksi 8 trofi Supercoppa Italia. Selain itu, pelatih Inter Milan Simone Inzaghi berhasil mencatatkan rekor sebagai pemenang 5 gelar Supercoppa Italia, 2 kali bersama Lazio dan 3 kali bersama Inter. Ia mengalahkan perolehan 2 legenda pelatih lainnya seperti Marcello Lippi dan Fabio Capello yang sudah menjuarai Supercoppa Italia sebanyak 4 kali. Juventus resmi mengumumkan transfer Thiago Jallo dari klub Prancis Lille pada Selasa dengan permanen. Juventus juga mengumumkan bahwa pemain asal Portugal berusia 23 tahun itu telah menandatangani kontrak hingga tahun 2026. Sebagaimana yang telah diberitakan sebelumnya, Juve memberikan sekitar 3 juta euro kepada Lille. Kini, jumlah pastinya telah diketahui, yaitu 3,6 juta euro. Mahar tersebut akan diangsur 3 kali dan ada tambahan senilai 1,5 juta euro dalam bentuk bonus. Teka-teki klub mana yang akan jadi pelabuhan baru Calvin Phillips mulai terungkap. West Ham dilaporkan akan jadi tim terdepan untuk mengangkut pemain Manchester City tersebut. Menurut laporan Fabrizio Romano, West Ham saat ini lagi intens berkomunikasi dengan Manchester City terkait transfer Phillips. Mereka sudah mengutarakan keinginan mereka untuk merekrut Phillips di musim dingin ini. Mereka juga sudah memberikan tawaran kepada Manchester City. Chelsea mengawali musim 2023-2024 dengan kurang apik. Mereka menelan banyak hasil negatif sehingga mereka terdampar di papan tengah IPL. Situasi ini membuat Chelsea digosipkan akan belanja beberapa pemain baru di musim dingin ini. Ada sejumlah pemain yang dikabarkan sudah mendekat ke tim asal London Barat tersebut. Kini Mauricio Pochettino buka suara terkait aktivitas transfer timnya. Ia menyebut bahwa sejauh ini belum ada pemain yang akan didatangkan timnya ke Stamford Bridge. Darwin Núñez jadi bintang kemenangan Liverpool di kandang Bournemouth. Dia baru saja mencatatkan statistik yang belum dicapai pemain lainnya. Núñez sudah bikin 10 gol dan 10 assist dari 31 penampilan. Núñez jadi pemain pertama di Liga Inggris yang mencapai double digit dalam hal gol dan assist. Dengan 10 gol dan 10 assist itu, Núñez rata-rata terlibat dalam hadirnya 1 gol per 88 menit, salah satu yang terbaik di liga musim ini. Girona musim ini memang sensasional. Hingga pekan ke-21, Girona konsisten berada di papan atas dan bersaing dalam perburuan gelar juara. Salah satu hal yang mengerikan dari Girona adalah serangan mereka. Sejauh ini, Girona sudah mencetak total 51 gol, lebih banyak dibandingkan tim-tim lainnya dan hanya kebobolan sebanyak 25 gol. Selain itu, Footstatis juga menghitung bahwa klub berciri khas jersey merah itu mampu menciptakan 2,43 gol per laga dan hanya kebobolan 1,19 per laga. Beberapa nama dari klub Liga Inggris dikabarkan menaruh minat akan Benzema. Arsenal disebut-sebut membidik keras pemain Real Madrid tersebut. Menurut pernyataan Fabrizio Romano, Arsenal dikabarkan memilih mundur dari pengejaran. The Gunners disebut-sebut tidak mempertimbangkan merekrut Benzema pada Januari tahun 2024. Pasalnya, manajemen klub lebih tertarik pada penyerang lain yang usianya jauh lebih muda. Seperti diketahui, Benzema saat ini menginjak usia 36 tahun. Thomas Tuchel dikabarkan kurang cocok dengan Matthijs de Ligt. Ia merasa sang bek tidak bisa memainkan skema yang ia inginkan di lini pertahanan The Rotten. Itulah mengapa ketimbang ia hanya jadi penghangat bangku cadangan, maka ia boleh pergi di musim panas nanti. Bayern Munchen tidak mau asal melepaskan sang bek. Mereka ingin mendapatkan kompensasi yang besar atas transfer sang bek. Sky Sport Jerman mengaklaim bahwa de Ligt boleh pergi dari Allianz Arena dengan tebusan sekitar 80 juta euro. Malaysia menjadi tim ASEAN terburuk sejauh Piala Asia menyelesaikan matchday 2, padahal mereka sudah membawa 14 pemain naturalisasi. Malaysia sudah kebobolan sebanyak 5 kali dalam 2 pertandingan. Selain itu, Malaysia masih 0 gol sehingga dipastikan tak akan melaju ke babak berikutnya. Sesama tim ASEAN yang senasib dengan Malaysia adalah Vietnam. Golden Star Warriors juga masih 0 poin, tapi sudah membukukan sebanyak 3 gol.
Pesaing untuk lolos ke babak 16 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik resmi berkurang 1. Hal ini dikarenakan Cina kalah dengan skor 1-0 atas Qatar. Alhasil Cina saat ini menyandang peringkat ketiga grup A dengan raihan 2 poin. Dengan demikian, raihan 2 poin Cina itu tak cukup untuk menggeser Indonesia di peringkat ketiga. Diketahui, timnas Indonesia sendiri saat ini nangkring di urutan kedua pada peringkat ketiga terbaik Piala Asia. Piala Asia 2023 selangkah lagi menuju babak 16 besar. Indonesia ada di posisi ketiga grup D klasmen Piala Asia 2023 dengan raihan 3 poin. Perolehan poin Indonesia dengan Jepang sama, 3 poin. Indonesia dan Jepang akan sama-sama lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 kalau bermain imbang. Indonesia diprediksi oleh Opta akan lolos ke babak 16 besar dengan peluang sebesar 66,4%. Justin Hubner kembali jadi starter saat Indonesia menang pada laga kedua grup D kontra Vietnam. Hubner di laga itu berhasil mengawal pertahanan Indonesia dengan baik. Vietnam cuma bisa melepaskan 3 attempts on target dari total 11. Atas performanya itu, Hubner masuk dalam susunan tim terbaik matchday kedua Piala Asia. Dalam formasi 4-4-2 yang diunggah situs resmi AFC, Hubner disandingkan dengan bek Oman Ahmed Al-Khamisi di posisi bek tengah. Marcelino Ferdinand menunjukkan performa bagus bersama timnas Indonesia dalam 2 matchday Piala Asia. Opta mencatat Marcelino menjadi pemain Indonesia dengan jumlah tembakan paling banyak di Piala Asia. Dia sudah membukukan 5 tembakan ke gawang lawan, 1 tembakan mencapai sasaran. Marcelino juga sudah menciptakan 1 peluang dalam 2 laga. Dia mencatatkan 59 umpan dengan akurasi 80%. Penampilan gemilang Hernando Ari dalam laga Vietnam versus timnas Indonesia di ajang Piala Asia masuk dalam sorotan AFC terkait matchday kedua. Salah satu yang paling ikonik adalah saat ia membendung tembakan Pham Tuan Hai dengan 1 tangan. Selain itu, Hernando Ari juga tampil sigap selama 90 menit memberi rasa aman di lini belakang. Sorotan menyinari barisan bintang muda kami dari laga matchday kedua, tulis AFC sambil mengunggah video pemain-pemain yang terpilih. Timnas Indonesia sudah punya aparel baru. Eriko lewat brand Erspo akan jadi baju tempur skuad Garuda. Dalam launching di FX Sudirman Jakarta, Erspo dipastikan akan menggantikan Mills yang kontraknya habis tahun ini. Erspo menjadi aparel timnas Indonesia setelah melalui proses open tender yang digelar PSSI tahun lalu. Founder Eriko Muhammad Sadat menyebut Erspo diciptakan khusus setelah kepastian menjadi aparel timnas Indonesia. Erspo akan fokus di bisnis sportswear. Eriko via Erspo resmi jadi mitra PSSI. Ada dana 16,5 miliar rupiah diberikan Eriko kepada PSSI dalam kerjasama ini. Nilai kontrak tersebut terbilang meningkat dibanding dengan brand-brand yang pernah menjadi mitra PSSI. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa hal tersebut bukan alasan utama federasi memilih Erspo. Adapun Erspo terpilih lewat proses open tender yang digelar PSSI tahun lalu. Dari beberapa brand yang mendaftar, Erspo dianggap yang paling sesuai kriteria. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.